Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 Rekayasa Proses Pangan. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Effect of Drying, Temperature and Drying Air Velocity on the Drying Rate and Drying Constant of Cocoa Beans. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 ini yaitu ada Rahita Frista, ada Gaideinas, dan Jufrinaldi. Untuk jurnal ini ditulis oleh Dupu Magmanus Chiney di Michael Opera University of Agriculture di Nigeria, dan jurnal ini sudah dipublikasi pada bulan April 2009 di www.worldcocoafoundation.org. Baik, langsung saja. Adapun outline ataupun poin pembahasan yang akan kami angkat yaitu ada introduction atau pendahuluan, material dan methods, ada result and discussion, dan yang terakhir ada kesimpulan atau conclusion. Selanjutnya, untuk pendahuluan yaitu ada pohon dari coklat ini sendiri itu merupakan sebuah buah atau tanaman yang berasal dari benua Amerika. Adapun pohon ini dia itu lebih cenderung untuk tumbuh dan optimum tumbuh di daerah yang tropis. Selanjutnya untuk buah dari tanaman coklat ini sendiri itu tidak mengenal musim, seperti mungkin ada beberapa buah yang memang tumbuh di musim-musim tertentu, tapi buah coklat ini dia bisa dipanen sepanjang tahun. Secara fisik, untuk buah dari coklat ini sendiri itu dia sangat mudah untuk dibedakan mana yang matang dan mana yang belum matang. Untuk buah coklat yang belum matang ini dia cenderung memiliki warna yang cerah. Biasanya itu dia berwarna hijau, berwarna merah ataupun warnanya keunguan. Ketika buah coklat ini matang, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Mungkin kuningnya itu lebih cenderung kuning tua, dan bahkan dia akan berubah warna oranye. Seperti yang dapat dilihat, untuk varietas dari coklat ini sebenarnya bukan hanya 3, tapi untuk yang ada di gambar ini sendiri merupakan 3 varietas utama yang paling sering ditanam oleh beberapa pengolahan dari coklat itu sendiri, yaitu ada Criollo. Mungkin secara fisik dia bisa dilihat dia bentuknya itu di bawahnya tajam dan juga bentukannya lonjong. Untuk Forastero, di sini dia yang paling besar di antara jenis-jenis yang lainnya dan cenderung menggembung. Dan yang terakhir ada Trinitario. Kalau misalnya secara kenampakan mungkin bentuknya lonjong seperti Criollo, tetapi warnanya dia cenderung merah dan juga ujungnya tidak selancip dari jenis varietas Criollo. Oke, selanjutnya untuk cocoa beans-nya sendiri, ketika kita ingin mendapatkan biji coklat, kita nggak bisa langsung mengambil dari buah yang baru kita panen, tetapi harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Adapun fungsi dari proses pengeringan itu sendiri yaitu menurut Chunha tahun 90, pengeringan dari biji coklat ini sendiri itu dia berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan flavor dari coklatnya itu sendiri, dan juga dia untuk menjaga pada saat proses penyimpanan setelah adanya fermentasi, karena adanya penurunan dari kelembapan yaitu dari 60% menjadi 7%. Nah, di sini dia akan berpengaruh terhadap si umur simpan biji coklat itu sendiri. Sedangkan berdasarkan prosesnya, menurut Asidu tahun 1989, coklat ini sendiri biasanya dia adanya proses pengeringan dengan memanfaatkan energi atau panas dari matahari. Dan biji coklat ini sendiri, kalau misalnya bagaimana dengan pengolahannya sendiri untuk pengeringan dengan menggunakan energi matahari, yaitu biasanya kalau misalnya dengan adanya lahan luas, entah mungkin digunakan secara dipapar dari lahan atau dengan menggunakan tray yang besar dan langsung disebarkan agar adanya proses pemanasan itu sendiri kena secara maksimal dan juga rata, dan disebarkan itu biasanya dia secara manual. Jadi ada pemantauan secara manual dari yang menjaga selama proses pengeringan. Tetapi biasanya dalam industri atau keadaan tertentu, biasanya proses pengeringan itu sendiri dia digunakan dengan adanya metode artifisial atau buatan. Nah, biasanya proses pengeringan buatan ini itu digunakan di dalam adanya proses industri.
Oke, untuk selanjutnya di dalam jurnal itu sendiri, dalam jurnal ini adapun analisis yang digunakan itu menggunakan buah coklat dengan varietas Forastero. Mungkin secara penampakan yang tadi sudah lihat, Forastero itu sendiri dia merupakan 3 dari varietas utama, dan ini cenderung yang mungkin yang paling sering ditanam karena kenampakannya dia juga dia memiliki biji yang cenderung besar, karena secara fisik pun dia paling besar di antara 3 varietas lainnya. Nah, selanjutnya sebelum dipengeringkan ada perlakuan terlebih dahulu. Bagaimana perlakuannya? Berdasarkan jurnal ini dia menggunakan 50 kg buah coklat yang sudah difermentasi selama 7 hari. Selanjutnya buah coklat tersebut akan dipisahkan bijinya dan juga cangkangnya, ataupun dari beberapa material asing lainnya itu akan dipisahkan. Selanjutnya, biji coklat yang sudah dipisahkan akan disimpan di dalam karung biasanya berbahan goni. Selanjutnya akan disimpan dengan suhu pada ruangan dengan suhu 25 derajat Celcius. Biar ini fungsinya untuk mempertahankan selama adanya kelembapan, selama adanya proses distribusi sampai nanti analisis. Nah, selanjutnya beberapa poin metode yang digunakan yaitu atau experimental procedure-nya itu ada di sini ada 4 poin yang memang harus diperhatikan selama proses pengeringannya. Nah, untuk proses pengeringannya itu sendiri kita bisa lihat nih ada beberapa drying parameter. Ada parameter yang memang harus diperhatikan. Di sini drying air temperaturnya itu dia menggunakan suhu 55, 70 dan 81 derajat Celcius. Berarti di sini menggunakan 3 parameter temperatur pada saat proses pengeringan. Nah, selanjutnya tetapi kan kalau misalnya biasanya selama proses pengeringan ada faktor dari suhu entah apapun. Nah, di sini memang harus sangat diperhatikan bahwa suhu ini harus konstan. Bagaimana cara mempertahankan konstannya? Di sini itu dia menggunakan thermocouple yang bertype T atau tipe T. Jadi di sini ada ketentuan maksimum error dari proses suhunya itu sendiri, yaitu adalah 0,5 derajat Celcius. Bagaimana bentuk dari thermocouple atau thermocouple bentuk T itu? Nah, bisa dilihat di sini bentuknya seperti ini, dan dia nanti bisa berfungsi untuk menjaga agar suhu selama proses pengeringan itu dia tetap konstan. Nah, selanjutnya kan tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa memang sampel 50 kg itu yang sudah dipisahkan dari bijinya, dari cangkangnya dan beberapa material asing lainnya. Biji coklat ini akan dicampur dan dipisahkan seberat masing-masing 1,378 kg per sampelnya. Karena di sini bisa lihat, di sini ada beberapa parameter, ada parameter dari suhu temperaturnya dan juga kecepatan udara. Nah, di sini masing-masing sampelnya itu yaitu adalah 1,378 Celcius. Nah, si sampel ini akan disimpan atau diseal di dalam kantong berbahan polietilen dan disimpan di dalam kulkas pada suhu 5 derajat Celcius selama 15 hari. Dan selanjutnya pengaturan atau udara yang sudah diatur dia itu menggunakan termostat, dan selanjutnya nanti akan dipanaskan dengan menggunakan dryer. Nah, beberapa poin yang sangat penting dan memang sangat harus diperhatikan yaitu adalah drying air temperaturnya atau suhu yang digunakan selama proses pengeringan yaitu adalah 55 derajat Celcius, 70 derajat Celcius dan 81 derajat Celcius. Selanjutnya ada drying air velocity-nya yaitu atau kecepatan udara yaitu sebesar 1,3, 2,51 dan 3,7 meter per second. Selanjutnya ada moisture content-nya itu sebesar 79,6% dan relative humidity-nya itu sebesar 80%, dan tadi masing-masing berat sampelnya itu per pengeringan dan per kecepatan udara itu dia sebesar 1,378 kg. Baik, selanjutnya akan disampaikan hasil dan diskusi. Berikut adalah efek dari drying air temperature and air velocity on drying constant. Gambar 1, 2, dan 3 adalah menunjukkan bahwa drying curve of cocoa bean dengan kecepatan 1,3 meter per second, 3,7 meter per second, dan 2,51 meter per second pada berbagai suhu yaitu 55, 70, dan 81. Sehingga dari grafik ini didapatkan K1 yang berbentuk slope dari
kurva drying. Dari K1 ini kita lanjutkan dengan menentukan regresi linear di mana drying constant atau K sebagai dependent variable dan suhu adalah sebagai independent variable, sehingga didapatkan K2 di sini. Kemudian dari K2 kita lanjutkan lagi dengan K3 ketika air velocity kita gabungkan ke dalam persamaan K2. Sehingga nilai K2 adalah 4,882 kali 10 min 4T minus 1,82 kali 10 pangkat min 2, dan nilai K3 adalah 4,882 kali 10 pangkat min 4T plus 1,506 kali 10 min 3 V min 2,23 kali 10 min 3. Artinya adalah air velocity memiliki efek yang lebih rendah dibandingkan dengan temperatur. Pada penentuan laju pengeringan, dilakukan beberapa variasi, di antaranya yaitu variasi air velocity atau laju angin, dan juga variasi suhu. Variasi air velocity yang dilakukan ada 3, yaitu 1,3, 2,51, dan juga 3,7 meter per sekon. Dan di masing-masing air velocity ini, ada 3 variasi suhu lagi, yaitu 55 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 81 derajat Celcius. Kemudian terlihat dalam tabel 2 ini bahwa drying rate dari sampel cocoa bean pada waktu 0,5 jam di suhu 55 derajat Celcius, laju pengeringannya adalah 0,6. Dan ketika suhu dinaikkan, laju pengeringan juga akan naik menjadi 0,75. Dan ketika suhu dinaikkan kembali, laju pengeringan terus meningkat. Hal ini juga bisa dilihat bahwa ketika air velocity juga ditingkatkan dari 1,3 menjadi 2,51, laju pengeringan juga mengalami peningkatan. Di suhu yang sama, laju pengeringan di air velocity 1,3 pada suhu 55 derajat Celcius, drying rate-nya adalah 0,6 kg per jam. Sedangkan di suhu 55 dengan air velocity 2,51 meter per sekon, laju pengeringannya adalah 0,65 kg per jam. Kemudian dari tabel 2 ini terlihat juga bahwa semakin lama waktu pengeringan, nilai drying rate atau laju pengeringannya akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kadar air dari sampel cocoa bean yang dikeringkan, sedangkan energi yang diberikan tetap sama atau stabil, sehingga laju pengeringan atau drying rate-nya juga akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya waktu. Kemudian dari data pada tabel 2 ini terlihat juga bahwa sistem pengeringan ini dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan di awal tadi dapat mengeringkan cocoa bean ini selama 6 jam. Dan ketika dia dikonversi untuk 1 hari, sistem pengeringan yang dilakukan pada percobaan ini untuk air velocity 1,3 meter per sekon, dia dapat menghilangkan air dari sampel sebanyak 3,576 sampai 6,984 kg air per hari. Namun, di air velocity 2,51 meter per sekon, ketika air velocity-nya dinaikkan, ternyata jumlah air yang dapat dihilangkan per harinya juga meningkat, yaitu dari 3,912 sampai 7.512 kg air per hari sesuai dengan masing-masing suhu perlakuan. Hal ini menyeratkan bahwa dengan meningkatnya air velocity, maka kemampuan sistem pengeringan atau laju pengeringan juga akan kemampuan dari alat tersebut atau sistem pengeringan untuk mengeringkan suatu sampel dari cocoa bean ini juga akan mengalami peningkatan. Dari data ini terlihat bahwa laju pengeringan sangat dipengaruhi oleh suhu, air velocity, dan juga waktu pengeringan. Baik, terima kasih.
Berikut merupakan kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil, yaitu adalah ada 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah pengeringan konstan dan tingkat pengeringan itu memiliki hubungan yang kuat dengan suhu pengeringan dan kecepatan udara pengeringan yang digunakan. Selanjutnya, pada umumnya, laju pengeringan meningkat dengan suhu pengeringan dan kecepatan udara, tetapi akan menurun seiring dengan berjalannya waktu pada saat pengeringan walaupun menggunakan suhu penyimpanan yang sama. Selanjutnya, untuk yang terakhir, konstanta pengeringan dan laju pengeringan yang optimal harus dipilih berdasarkan suhu pengeringan dan kecepatan udara ke pengeringan itu sendiri agar didapatkan hasil biji coklat yang sudah dikeringkan dengan hasil yang optimum. Berikut merupakan referensi atau jurnal-jurnal yang kami gunakan. Adapun jurnal utama yang kami gunakan dan kami angkat adalah yang ditulis oleh Chiney dengan judul Effect of Drying Temperature and Drying Air Velocity and Drying Rate and Drying Constant of Cocoa Bean. Adapun jurnal pendukungnya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.